adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Dalam setiap liku-liku kehidupan kita, tentunya banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kita hadapi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita. Tuhan tak pernah janji jalan kehidupan kita selalu rata, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan di saat kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran di masa pandemi ini, kita memiliki pengharapan karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Sahabat baptis, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kepada kita semua untuk kita boleh senantiasa bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada penghiburan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Imam Suhadi STH. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kembali kita diperhadapkan dengan sebuah acara Firsa, firman di hari Sabtu. Tuhan berfirman kepada kita dan mengingatkan kepada kita dalam situasi pandemi, dalam situasi COVID, dan bahkan banyak orang mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita dalam kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-39 dikatakan, sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkan sehingga mulutnya berbisa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Kekasih Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita dalam situasi pandemi, situasi yang sangat menakutkan. Saudara-saudara kita tumbang, saudara-saudara kita dipanggil Tuhan karena tidak kuat dalam menghadapi virus corona ini. Kita diperingatkan bahwa
bagaimana penyataan kemuliaan Allah yang sangat dibutuhkan di dunia ini. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan Tuhan menunjukkan ada apa di balik semua musibah ini, di balik corona ini, ada apa. Tuhan memperjelas dan menajamkan kepada kita. Supaya kita ini tahu bahwa Allah sedang menyatakan dirinya, kemuliaan Allah diberikan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah tentang pengusiran roh jahat terhadap seorang anak bukan hanya sekedar peristiwa penyembuhan biasa, tetapi peristiwa ini sungguh-sungguh menunjukkan adanya hubungan kasih orang tua terhadap anak. Sejauh mana para orang tua mengasihi anak-anaknya? Sejauh mana para orang tua peduli terhadap anak-anaknya? Sejauh mana orang tua mengasihi terhadap anak-anaknya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga menggambarkan kepada kita sejauh mana hubungan kasih kita terhadap teman kita, terhadap sesama kita, terhadap pimpinan kita, pimpinan terhadap bawahan. Dalam kisah cerita kita hari ini, anak ini sungguh luar biasa, saudara. Dalam menghadapi peristiwa ada 3 hal anak yang dirasuki roh jahat itu. Yang pertama menunjukkan hubungan kasih antara orang tua dan anak, atau anak dengan orang tua. Yang kedua, akibat daripada situasi yang dialaminya, sakit yang dialaminya ketika belum disembuhkan oleh Tuhan, belum dijamah oleh Tuhan, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan akibatnya tragis dari roh jahat terhadap anak itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga membuat anak ini memiliki hubungan yang jauh dengan orang tuanya. Anak ini seperti terpisah dengan orang tuanya karena roh jahat yang mencoba untuk merenggut hidup si anak itu. Kekasih Tuhan, Tuhan mengajar kepada kita apa yang terjadi ketika si anak ini sudah disembuhkan. Maka hubungan ayah dan anak kembali terjalin mesra setelah anak ini disembuhkan. Betapa luar biasanya karya Tuhan dinyatakan. Penyataan kemuliaan Allah dinyatakan terhadap orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Orang tua yang berserah kepada Tuhan. Dan anak percaya, yakin hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Maka kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam situasi pandemi ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, mungkin saudara dan saya mengalami hal yang sama. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka yang terjadi hidup kita jauh hubungan kita dengan Tuhan. Kita hidup semau gue, akal, pikiran, kepandaian yang kita tonjolkan. Tetapi saudaraku, ketika kita mengandalkan semua itu, maka nihil yang terjadi. Situasi akan menjadi tragis di dalam kehidupan kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Ada banyak saudara-saudara kita yang bahkan dipanggil oleh Tuhan. Karena tidak kuat dalam menghadapi virus corona yang membahayakan ini. Yang menyakiti pastilah. Sehingga Tuhan harus mengambil kembali. Saudaraku, yang ketiga, peristiwa itu mengubah sikap perilaku orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Hubungan terjalin mesra kembali. Mari saudaraku, kita jangan terlambat. Kita jangan terbuai. Kita jangan takut dalam menghadapi virus corona. Supaya hidup kita tetap dalam lingkungan dan dikendalikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetap semangat, Tuhan memberkati dan sampai jumpa.
Demikianlah Firsa, kiranya boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Melalui setiap pujian yang kami sampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, kiranya boleh menjadikan kekuatan, penghiburan bagi sahabat baptis semua. Sahabat baptis, saya yakin dan percaya sahabat baptis semua sudah menjalankan vaksin. Tetapi ingatlah, walaupun kita sudah divaksin, tetap jangan lupa gunakan protokol kesehatan. Karena dengan protokol ini kita akan tetap melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi teman-teman kita, dan melindungi orang-orang terkasih yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu pada Firsa mendatang. Rumah Sakit Baptis, sahabat terpercaya menuju sehat.